Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febriana dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kelas reguler K dengan NIM 340 221 0378. Di sini saya akan melanjutkan tugas video yang ke-9, yaitu cara memulai bisnis online melalui website, kemudian melakukan riset pasar dan juga memahami SEO. Untuk yang pertama yaitu memulai bisnis online melalui website. Sini saya akan menjelaskan ya. Apa itu bisnis online? Bisnis online adalah suatu usaha yang dibesarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis online banyak sekali kelebihan dibandingkan bisnis offline lainnya ya. Kelebihannya yaitu tidak ribet ya dan bisa dijangkau semua kalangan, khususnya di era globalisasi. Market pasar yang sekarang itu 4.0 ya. Di era modern orang lebih banyak menggunakan aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, bahkan di platform IG dan TikTok pun kita bisa berbelanja ya. Kemudian apa aja yang harus dilakukan ketika memulai bisnis online tersebut ya. Sini langkah awalnya yaitu membuat struktur bisnis ya. Langkah awalnya itu membuat struktur bisnis. Langkah pertama yang harus diambil ketika memulai bisnis online yaitu adalah memutuskan struktur bisnis. Dengan adanya struktur bisnis kita akan lebih terorganisir dari semua tahu apa tugas mereka gitu. Atau jika kita memang ingin membuat bisnis kecil sendiri, kita juga harus mengorganisir segalanya dengan sendiri gitu. Jangan lewatkan langkah yang pertama ini ya. Kemudian untuk yang kedua, menentukan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Cara menentukan barang atau jasa yang ingin kita pasarkan ya terlebih dahulu adalah kita harus mempertimbangkan apa yang kita suka dan apa yang orang lain suka gitu sebelum memasarkan barang tersebut ya. Kemudian tentukan nama toko. Nama toko di sini jangan asal bikin ya, karena lebih baik kita mencari nama toko yang bagus, yang ada artinya dalam dunia bisnis gitu. Kemudian untuk yang keempat yaitu ketahui target market. Nah, mengetahui target market hal penting dalam bisnis ya. Ketahui misalkan keinginan konsumen itu kayak gimana, kita harus cari dulu dan menjangkau mereka untuk merangkul mereka ke membeli produk kita ya, ataupun menggunakan jasa kita. Kita bisa juga menggunakan sosial media seperti IG, TikTok, Facebook juga ya. Yang sekarang lagi ngehits itu menggunakan TikTok dan juga IG. Kemudian, nah untuk yang kelima yaitu domain ya. Kita harus membeli domain karena nama unik yang digunakan sebagai alamat di internet ya domain tuh. Domain di sini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar ya. Kalau untuk yang gratis kita bisa menggunakan Blogger. Kalau untuk berbayar kita juga bisa mencobanya membeli ya dengan jangkauan ya per bulannya berapa ribu ataupun per tahunnya berapa ya. Kemudian yang keenam yaitu atur keuangan. Untuk memulai bisnis kita harus membuka rekening khusus untuk bisnis ini. Jadi si keuangan tersebut tuh jangan disatuin sama uang pribadi kita ya. Nanti kita tidak tahu berapa penghasilan dan pengeluarannya, itu bakal kacau sekali. Untuk yang ketujuh yaitu toko ya, kita sudah siap buka ya. Misalkan semuanya sudah 1 sampai 6 sudah kita jalani, yang ketujuh yaitu tinggal kita membuka toko kita tersendiri. Kita harus menarik konsumen semenarik mungkin gitu. Kemudian untuk memahami konsep SEO. Konsep dasar SEO adalah bagaimana cara menempati peringkat pertama pada halaman pencarian di mesin pencari seperti Google saat Anda menggunakan internet.
mengetikkan keyword tertentu. Bagaimana cara mempelajari SEO? Yang pertama yaitu lakukan riset keyword yang tepat ya. Kemudian yang kedua, tulis konten SEO friendly. Yang keempat, masukkan fokus keyword di seluruh bagian konten supaya kita tuh menjadi yang pertama ketika dicari gitu. Yang keempat, gunakan heading yang terstruktur. Yang kelima, tambahkan internal link dan juga konten-konten yang menarik, kreatif mungkin. Yang keenam, masuk link internal yang terpercaya. Kemudian memanfaatkan konten video yang sudah saya jelaskan tadi. Konten yang menarik itu akan membuat orang melihatnya, banyak orang yang melihat dan tertarik juga dengan bisnis kita ya. Apa saja 5 cara kerja urut SEO, yaitu crawling, ada juga indexing, processing, calculating, dan ranking research ya. Kita coba mengetik ini. Nah, pengertian SEO sudah ada juga ya di sini. Cara kerjanya yaitu ada crawling, tadi yang 5 sudah saya sebutkan ya. Crawling atau pengertian harfiahnya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perayapan. Crawling adalah proses pertama di mana terjadi pengambilan data pada halaman website milikmu, mulai dari data halaman homepage, artikel blogspot, blog post, label, hingga halaman statis. Kemudian yang kedua, indexing ya. Indexing adalah proses pembuatan indeks untuk semua halaman website yang sudah dirayapi atau crawling oleh Googlebot dan disimpan ke dalam sebuah tempat penyimpanan data bernama database mesin pencari. Dalam SEO, kita juga mengenal riset kata kunci. Nah, proses indexing ini akan menyimpan halaman artikel kamu berdasarkan konten artikel yang kamu buat, mulai dari title tag, deskripsi, dan kemudian isi konteks lainnya ke dalam database mesin pencari. Kemudian processing, tahap yang ketiga, yaitu ketika kita menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi yang kamu butuhkan ya. Misalkan kita ingin mencari informasi tentang makanan-makanan yang sedang viral kali ini apa gitu. Yang kelima ya. Yang keempat ini maksudnya calculating relevancy. Tahapan selanjutnya adalah kalkulasi relevansi ketika pengguna mesin pencari mengetikkan keyword atau kata kunci di kotak bar pencarian Google yang mengklik enter. Maka terjadi proses kerja SEO penghitungan relevansi kata kunci dengan website yang sudah tersimpan di database indeks mesin pencari. Kemudian yang kelima ya harusnya, yaitu retrieving result. Pada fase ini, kata kunci yang sudah diketik oleh pengguna di kotak bar mesin pencari akan menampilkan hasil pada halaman pencarian dengan tingkat relevansi yang tepat berdasarkan kata kunci yang sudah diproses sebelumnya, yang kemudian ditampilkan ke dalam 10 list atau indeks website teratas yang menurut Google paling bagus dari segi kualitas konten, optimasi SEO, dan juga cocok dengan kata kunci yang diketikkan pengguna. Jadi kita harus kita benar-benar harus paling teratas di antara semua bisnis kita tersebut ya. Mungkin segitu aja penjelasan dari video yang ke-9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.